Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elvira Randina dengan NIM 2012206050 dari kelas PAI 6B. Di sini saya akan membuat video interaksi dengan judul Teknik Pembuatan RPP dan Modul Ajar dalam Kurikulum Merdeka, Mata Kuliah, Kurikulum Pendidikan Islam di SD, SMP, dan SMK. Dengan dosen pengampu Bapak Rasidin SAG MAG. Baiklah, langsung saja. Teknik pembuatan RPP dan modul ajar dalam kurikulum merdeka. Konsep dasar atau rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP merupakan dokumen penting yang menjadi panduan bagi guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. RPP dirancang oleh pendidik sebelum proses pembelajaran berlangsung sebagai rencana tertulis yang berisi pedoman terperinci tentang aktivitas pembelajaran yang akan dilakukan. RPP tidak hanya sekedar dokumen administratif, tetapi juga strategis untuk memastikan pembelajaran berlangsung secara efektif dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Menurut Permendikbud nomor 65 tahun 2013 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah, RPP didefinisikan sebagai rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP memiliki komponen utama yang harus dipenuhi untuk mencapai tujuan pembelajaran secara maksimal. Komponen tersebut meliputi berbagai bentuk, yaitu sebagai berikut. 1. Identitas pembelajaran. 2. Tema atau subtema pembelajaran. 3. Standar kompetensi atau kompetensi inti. 5. Indikator pencapaian kompetensi. 6. Tujuan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan kompetensi dasar. 7. Materi pelajaran yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan siswa. 8. Metode pembelajaran yang akan digunakan. 9. Rangkaian kegiatan pembelajaran termasuk pembukaan inti dan penutup. 10. Media, alat, bahan, serta sumber pembelajaran yang mendukung proses belajar. 11. Penilaian hasil belajar untuk mengukur keberhasilan peserta didik. Permendikbud nomor 22 tahun 2006 menegaskan bahwa setiap pendidik wajib menyusun RPP secara lengkap dan sistematis. Hal ini bertujuan untuk menciptakan pembelajaran yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan efisien. Dengan berbagai komponen dan tujuan yang telah disebutkan, RPP tidak hanya menjadi alat bantu teknis dalam pembelajaran, tetapi juga menjadi bagian integral dari strategi pembelajaran yang efektif. Baiklah, selanjutnya konsep dasar modul ajar. Kurikulum Merdeka yang mulai diterapkan pada tahun 2022 membawa sejumlah perubahan signifikan dalam sistem pembelajaran di Indonesia. Salah satu perubahan utama adalah penggantian istilah Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP menjadi modul ajar. Perubahan ini bertujuan untuk menyelaraskan pembelajaran dengan kebutuhan peserta didik dan mengoptimalkan pengalaman belajar mereka. 1. Secara umum, modul ajar adalah alat atau sarana pembelajaran yang dirancang secara sistematis dan menarik, berisi materi, metode, batasan, serta cara mengevaluasi yang digunakan untuk mencapai kompetensi yang telah ditetapkan. Dibandingkan dengan RPP, modul ajar memiliki sejumlah komponen yang lebih terperinci. Modul ajar setidaknya harus mencakup tujuan pembelajaran, menggambarkan kompetensi yang ingin dicapai. 2. Rencana asesmen, menjelaskan evaluasi yang dilakukan di awal dan di akhir pembelajaran. 3. Langkah pembelajaran atau rangkaian aktivitas pembelajaran yang sistematis. 4. Media pembelajaran, alat atau bahan yang digunakan untuk mendukung proses pembelajaran. Selanjutnya, langkah-langkah dalam penyusunan modul ajar. Kurikulum Merdeka harus mengikuti prosedur yang sistematis untuk memastikan bahwa pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan tujuan pembelajaran tercapai. Di antaranya yaitu, yang pertama, melakukan analisis pada siswa, guru, dan satuan pendidikan mengenai kondisi dan kebutuhannya. Yang kedua, melakukan asesmen atau diagnostik pada siswa mengenai kondisi dan kebutuhan
dalam pembelajaran. Yang ketiga, melakukan identifikasi dan menentukan entitas profil pelajar Pancasila yang akan dicapai. Yang keempat, mengembangkan modul ajar yang bersumber dari alur tujuan pembelajaran. Alur tersebut berdasarkan dengan capaian pembelajaran. Yang kelima, mendesain jenis, teknik, dan instrumen asesmen. Yang keenam, modul ajar disusun berdasarkan komponen-komponen yang telah direncanakan. Yang ketujuh, guru dapat menentukan beberapa komponen secara esensial yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Beberapa komponen yang ada dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan siswa dan pembelajaran. Yang kedelapan, komponen esensial dapat dielaborasikan dalam kegiatan pembelajaran. Yang kesembilan, setelah tahapan sebelumnya telah diterapkan, maka modul ajar siap digunakan. Yang kesepuluh, evaluasi modul. Selain itu, modul ajar juga dilengkapi dengan informasi tambahan seperti deskripsi umum, modul, identitas penulis, alokasi waktu, dan sarana serta prasarana yang diperlukan. Komponen-komponen ini dirancang untuk memudahkan guru dalam menyesuaikan modul ajar dengan kondisi lingkungan sekolah dan karakteristik peserta didik. Melalui modul ajar yang dirancang dengan baik, guru dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih efektif, bermakna, dan mampu memotivasi siswa untuk mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Sementara, pada komponen inti modul ajar meliputi tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, 1. Tujuan pembelajaran, 2. Pemahaman bermakna, 3. Pertanyaan tematik, 4. Kegiatan pembelajaran, 5. Asesmen, 6. Remedial dan pengayaan. Itulah pembahasan yang dapat saya sampaikan mengenai RPP dan modul ajar. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.